Lingkupi dengan roh hikmat, wahyu dan pengertian. Ubah dan berkati hati kami. Tidak ada orang yang pulang tanpa diberkati oleh Tuhan. Semua kami akan selesai ibadah ini berkata, aku diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kemuliaan hanya bagi Yesus di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan yang mulia itu. Dan semua yang berharap pada Dia berkata, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk saudara. Sore hari ini saya ingin melanjutkan apa yang sudah kita pelajari minggu yang lalu. Dan saya mau katakan buat saudara bahwa ini bukan materi yang ringan untuk dicerna. Tapi saya percaya Anda dan saya sudah waktunya untuk terima makanan yang solid dan makanan yang keras. Seringkali kita terima yang encer dan enteng buat kehidupan kita. Well, itu penting ketika kita masih dalam proses penyembuhan. Tapi itu tidak akan mendewasakan kita terlalu cepat. Dan saya berdoa apa yang akan dilanjutkan pada sore hari ini, walaupun membutuhkan ekstra konsentrasi, tapi kalau kita bisa tangkap dengan hati kita, itu akan mengubah kehidupan semua kita. Nah, percayalah nanti pada beberapa menit pertama ketika saya menjelaskan, saudara akan mengalami sesuatu yang mungkin membingungkan. Anda akan susah menebak ini ujungnya akan kemana. Percayalah, ikuti dulu sampai selesai. Nanti saudara dan saya akan dibawa Tuhan pada understanding tertentu, mengapa Dia berikan semua ini dalam kehidupan kita. Saya mau tanya, siapa yang sungguh ingin tumbuh dalam Kristus Yesus? Angkat tanganmu. So kalau begitu Anda siap terima makanan yang solid dari Tuhan. Amen. Nah, minggu lalu kita sudah belajar paling tidak ada dua jenis iman. Saya pakai istilah iman perjanjian lama dan iman perjanjian baru. Atau kita bisa pakai istilah iman Ibrani pasal 11 dan iman Ibrani pasal yang ke-12. Iman Ibrani pasal yang ke-11 adalah iman yang luar biasa. Itu jenis iman yang dipakai untuk kehidupan kita di atas muka bumi ini. Itu jenis kehidupan iman yang dipakai buat kehidupan kita sehari-hari di dunia ini. Orang Kristen yang mengabaikan akan iman Ibrani 11, dia menempatkan dirinya dalam masalah sementara dia hidup di dunia. Hidupnya akan terbatas dan tidak menikmati kasih karunia Tuhan yang kuat selama dia hidup di dunia. Sebab iman Ibrani 11 ini pada ujungnya kita sudah belajar menghasilkan akan good report, laporan yang baik akan kehidupan kita sebagai kesaksian terhadap manusia yang lain. Dan iman ini iman yang powerful sekali. Jangan dianggap enteng, karena iman ini menghasilkan daya cipta yang luar biasa. Iman ini ada creative powernya, ada kuasa daya cipta yang begitu ajaib dan begitu luar biasa. Mengabaikan yang ini akan membuat kita rugi besar. Mengabaikan yang ini akan membuat kita hidup biasa-biasa. Mengabaikan yang ini membuat kita tidak bisa menaklukkan akan dunia ini. Jadi jangan abaikan iman dalam Ibrani pasal yang ke-11. Dan saya percaya kita sudah diajar begitu banyak tentang iman Ibrani pasal 11. Kita diajar tentang believing and speaking, percaya dan berkata-kata. Untuk apa saudara? Untuk yang di dunia ini kita membutuhkan banyak hal sebagai kelengkapan kita. Kita juga diajar tentang mengucapkan perkataan Tuhan. Diajar soal menabur. Diajar soal berkorban. Diajar baca Alkitab. Diajar percaya perkataan firman. Diajar melayani orang lain. Kita diajar begitu banyak hal. Mengapa? Karena semua itu dibutuhkan pada saat kita hidup di dunia ini. Tetapi itu tidak segala-galanya. Karena itulah Tuhan memberikan kepada kita iman Ibrani pasal yang ke-12. Jadi perhatikan baik-baik. Iman ini bukan iman sembarangan. Sekalipun hanya dibutuhkan di dunia ini, tapi iman ini tidak iman sembarangan. Saya mau tunjukkan akan daya cipta dari iman ini. Lihat Ibrani 11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah
diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Perhatikan ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Nah, Ibrani 11 ini memberikan kepada kita iman yang mengubah from nothing into something. Dari nol, dari tidak ada apa-apanya, yang mata kita tidak bisa melihat, jadi sesuatu yang begitu nyata, begitu real, dan kita bisa melihatnya. Nah, ini iman, jangan dianggap remeh, karena punya daya cipta yang luar biasa. Selama kita hidup di dunia sebagai manusia, semua orang percaya perlu iman. Ibrani pasal 11 mengabaikan hal ini akan menghasilkan kerugian yang fatal buat kehidupan kita sendiri. Nah, sekarang perhatikan. Tetapi saya pernah katakan minggu yang lalu, iman ini mencapai titik puncaknya adalah ketika menghasilkan good report dalam kehidupan kita. Yaitu orang berkata, wow, si A sekarang luar biasa, si B diberkati Tuhan, si C sekarang maju sekali, si D sekarang berkembang luar biasa, si E sekarang naik diangkat Tuhan luar biasa. Itu semua adalah good report, laporan yang baik akan kesaksian iman dan kehidupan kita. Lihat pada pasal yang sama, ayat yang ke-39. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-39. Alkitab berkata, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Nah, kalau kita berhenti sampai di sini, banyak orang bingung dan berkata, Pak, bukankah Abraham mendapatkan Ishak ketika dia masih hidup? Saya berkata, iya, tapi Ishak itu anak secara manusia. Sebetulnya janji Tuhan yang lebih hebat, Abraham itu pernah melihat akan Kristus Yesus. Tuhan pernah berkata, Abraham bersuka cita ketika melihat hariku. Artinya sebetulnya janji yang paling tinggi yang pernah diterima mereka adalah janji akan Kristus Yesus. Dan sampai matinya mereka tidak mendapatkan yang Tuhan janjikan, karena mereka hanya punya iman. Ibrani pasal 11. Teruskan lagi. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka, perhatikan, iman mereka memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik, atau obtain a good report through faith. Mereka itu menghasilkan, iman itu menghasilkan suatu good report, laporan yang baik akan kehidupan kita. Kalau orang bicara tentang hidup Anda mempraktekkan Ibrani 11 yang diajarkan berkali-kali, setiap saat diajarkan, saudara akan orang berkata, wow, orang ini luar biasa, ada good reportnya, hasilnya luar biasa. Paulus pernah berkata kepada jemaat di Korintus, ingat keadaanmu dulu saudara, waktu engkau dipanggil. Tidak ada orang yang terpandang, tidak ada orang yang berpendidikan, yang berhikmat. Artinya dulunya mereka tidak ada apa-apanya. From nothing diubah into something. Dari tidak ada apa-apanya diubah jadi sesuatu yang luar biasa. Nah, inilah sebetulnya iman Ibrani pasal yang ke-11. Ada hasil good report. Ada sesuatu yang luar biasa yang dihasilkan dari iman ini. Dan iman ini dibutuhkan selama kita hidup di dunia. Nah, tetapi Alkitab berkata, rupanya ini jenis iman yang tidak sempurna. Harus disempurnakan dengan pasal yang ke-12. Mengapa? Lihat ayat yang ke-40 dari Ibrani pasal yang ke-11 tadi. Ibrani 11, perhatikan pada ayat yang ke-40. Alkitab berkata, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Siapa kita? Yaitu gerejanya. Gereja perjanjian baru, umat perjanjian baru. Setelah mengalami penebusan Yesus. Dan dikatakan, tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Jadi kalau kita hidup hari ini, kita harus bersyukur. Karena Ibrani 11 saja tidak sempurna. Harus ada lanjutannya, yaitu kita yang menikmatinya. Dan itulah iman Ibrani pasal yang ke-12. Nah, sekarang saya akan mulai bicara
Apa yang maksudnya dengan iman? Ibrani pasal yang ke-12. Saya akan coba seperlahan saya bisa, tapi saya akan ulang sampai cukup informasi buat saudara. Selebihnya pekerjaan Roh Kudus menjelaskan dalam rohmu. Nah, saya minta perhatian ekstra karena ini tidak mudah, tapi ujungnya nanti Anda akan mengerti apa yang Tuhan maksudkan. Lihat Ibrani pasal 12 sekarang. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Alkitab berkata, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat yang kedua Anda perhatikan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi kita melakukan hidup kita ini, mata kita tertuju kepada Yesus. Nah, siapa Yesus di sini? Kaitannya apa dengan iman kita? Ayat berikutnya, Alkitab berkata, siapa Yesus itu? Yaitu yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Bahasa Inggrisnya, He is the author and the finisher of our faith. Dialah pencipta yang memulai dan penyelesai iman kita. Jadi Tuhan Yesus itu adalah yang menghasilkan iman di awal, yang merupakan the author, pencipta iman kita, tapi sekaligus dia adalah the finisher of our faith, atau dia penyelesai iman kita. Jadi segala sesuatunya itu dimulai dan disempurnakan di dalam Kristus Yesus. Makanya di luar Kristus Yesus tidak mungkin kita sempurna. Hanya sempurna di dalam Kristus Yesus. Karena itu Alkitab berkata, He is the author and the finisher of our faith. Dialah pencipta dan penyelesai iman kita. Nah, itu Anda pegang dulu. Bahwa kalau kita mau iman kita itu finish, selesai, tuntas, harus ada di dalam Kristus Yesus. Oke? Simpan dulu. Sekarang bagaimana aplikasinya dalam kehidupan kita? Paulus berkata begini, coba buka Galatia pasal yang kedua. Galatia pasal yang kedua. Ini saya sudah pelan, saudara, sudah slow. Kalau cepat, Pak, cepat, amin, itu cepatnya, saudara. Ini sudah slow, jadi kalau kurang slow, harap maklum, saudara. Galatia pasal 2, ayat yang ke-20. Saya akan pelan-pelan lagi. Ini ayat kunci karena penting buat kita. Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Sudah ya, saudara ya? Alkitab berkata begini, namun aku hidup, kata Paulus, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, sekarang perhatikan saya mau jelaskan, nanti di rumah Anda baca beberapa kali, Anda akan ngerti maksudnya. Paulus berkata begini, aku ini sekarang hidup, aku ini hidup nih, tetapi hidupku yang sekarang ini di dalam daging sebagai manusia, seperti Anda dan saya ini kan manusia, ya. Kita ini kumpulan manusia dan malaikat. Setan nggak ada di sini, nggak ada, saudara. Ini semua manusia, anak-anak Tuhan dan malaikat. Kalau Anda bisa lihat, itu banyak lagi manggut-manggut. Amin, pinter tuh pendeta itu katanya. Ya, Anda tahu. Kok tahu, Pak? Lihat aja, saudara. Oke? Nah, perhatikan baik-baik. Semua kita kecuali malaikat hidup dalam daging, sama dengan Anda dan saya. Paulus berkata, aku hidup, dan hidupku dalam daging sebagai manusia ini bukan lagi aku yang hidup, tetapi siapa? Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, sekarang begini. Kalau ini Kristus hidup di dalam aku, berarti kalau aku punya iman, itu imannya siapa? Kristus kan? Sudah bukan iman manusia kita lagi. Nah, ini yang membuat kita bisa sempurna.
imannya. Dalam pengertian mendapatkan seperti yang Tuhan mau. Di perjanjian lama, mereka tidak mendapatkan Kristus di dalam mereka, nggak ada. Karena Kristus belum mati dan bangkit untuk kita. Setelah perjanjian baru, dia mati dan bangkit buat kita. Kalau kita menyerahkan hidup kita kepadanya, Paulus berkata, sekarang aku hidup dalam dagingku ini sebagai manusia yang butuh makan, yang butuh pakaian, yang butuh bernafas, seperti kita-kita juga. Tapi hidupku ini dalam daging ini bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, Kristus ini merupakan the author and the finisher. Dialah pencipta dan penyelesai iman kita. Itu di dalam kita. Sejak saat itu sebetulnya kita mestinya punya iman. Imannya siapa? Kristus. Sampai di sini Anda pintar sekali. Sudah saya anggap jenius, saudara. Oke? Teruskan. Lalu orang berkata, Pak, mana bisa sih kita punya iman seperti Kristus, Pak? Sekarang mari kita lihat perkataan Yesus sendiri. Markus pasal yang ke-11. Injil Markus pasal yang ke-11. Seperti janji saya sudah perlahan, saudara ini. Markus 11. Ayat yang ke-22. Injil Markus pasal 11. Ayat yang ke-22. Nanti saya ulang lagi. Tenang aja. Markus 11:22. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada siapa? Allah. Kalau Anda lihat dalam teks aslinya atau dalam terjemahan dikatakan have the faith of God. Milikilah imannya Tuhan, atau milikilah God's kind of faith, jenis imannya Tuhan. Yang ngomong Yesus. Dia berkata, milikilah jenis imannya Tuhan. Saya mau ulang lagi, Anda perhatikan baik-baik. Iman perjanjian lama, itu iman yang luar biasa. Dibutuhkan untuk kehidupan kita di dunia. Dan semua yang kita butuhkan di dunia, kita membutuhkan iman. Ibrani pasal 11. Itu kalau kita lakukan dengan setia, lakukan dengan benar, menghasilkan good report dalam kehidupan kita. Yang dihasilkan merupakan laporan yang baik. Orang berkata, wow, dia diberkati, wow, dia maju, wow, dia luar biasa, dia sukses, dan sebagainya. Tapi Tuhan berkata, itu tidak sempurna, nak. Aku berikan yang lebih baik, yaitu iman di dalam Kristus Yesus. Karena Kristus adalah the author and the finisher, pencipta dan penyelesai iman. Dan itu hidup di dalam kita, kata Paulus. Aku ini manusia daging, seperti kalian semua, dia berkata. Manusia biasa, hidup dalam daging ini. Tapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, karena Kristus hidup di dalamku, maka seharusnya yang muncul keluar adalah imannya Kristus. Dan Tuhan Yesus sendiri berkata, milikilah jenis imannya Tuhan. Have God's kind of faith. Milikilah jenis imannya Tuhan. Oke, sekarang Anda mengerti. Nah, sekarang Anda bertanya, Pak, jenis imannya Tuhan itu iman yang bagaimana? Yaitu iman yang sesuai atau mengekspresikan dirinya sesuai dengan karakter dan sifat nature-nya Tuhan. Nah, Alkitab mengatakan Allah itu kasih. God is love. Jadi seharusnya iman jenisnya Tuhan itu adalah iman yang mengekspresikan dirinya di dalam atau lewat yang namanya kasih. Nah, itu Paulus katakan dalam Galatia pasal 5. Mari dibuka, cepat-cepat dibuka. Galatia pasal yang ke-5. Saya harap masih di sini barangnya. Galatia pasal yang ke-5, perhatikan ayat 5 dan ayat yang ke-6. Galatia pasal 5 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Perhatikan. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan.
Sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya, ini yang berarti, perhatikan, iman yang bekerja oleh apa? Kasih. Kalau Anda cek di terjemahan lain, NIV mengatakan faith expressing itself through love. Iman yang mengekspresikan dirinya lewat apa? Kasih. Nah, kalau ini, saudara, Anda harus mengerti, ini imannya Yesus. Lihat Alkitab berkata apa? Ketika dilihatnya orang banyak, timbullah apa? Belas kasihnya. Ketika belas kasihnya muncul, Alkitab berkata, maka disembuhkannya semua. Soal menyembuhkan orang sakit perlu iman nggak? Iya toh. Tapi itu kan ekspresinya karena apa? Kasih. Bukan dikatakan begini, ketika dilihatnya orang banyak, maka dilihatnyalah kesempatan untuk memamerkan kuasanya supaya orang tahu siapa dirinya. Kemudian dia cetak brosur berkata, hari ini aku pamerkan kehebatanku, maka dia meludahi semua orang dan sembuhlah mereka. Enggak tuh? Selalu Alkitab berkata, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu kemudian disembuhkannya semuanya. Ketika Lazarus sudah beberapa hari mati dan sudah berbau mayatnya, waktu melihat Maria menangis, maka masyghullah hati Yesus. Kasihan. Dia menangis bersama dengan Maria. Lalu orang berkata, lihat betapa besar kasihnya kepada dia. Dan oleh karena belas kasihan, lihat orang menderita itulah, dia berkata, buka kubur itu. Orang berkata, Tuhan sudah bau. Dia berkata, buka kuburnya. Dan ketika dibuka kuburnya, keluar dari compassion, dari belas kasihan, iman yang membangkitkan orang mati. Dia berteriak, Lazarus, keluar. Dan dari dalam, kalau Anda lihat ke Israel, saudara, believe me, ini secara manusia ngeri sekali. Saya pernah lihat di daerah Betania, ada kubur kuno, yang orang berkata, mungkin itu kuburnya Lazarus. Mungkin. Seringkali tour guide lebih pinter ngarang cerita. Saya nggak tahu, dia berkata mungkin, itu berarti mungkin tidak sebetulnya. Tapi itu jenis kuburan kuno. Itu gua, batu maaf, yang digali seperti ngerong, tahu ngerong, berlubang. Ada tangganya. Saya diajak, ayo Pak, turun ke bawah. No thank you. Kalau ada Yesus di sini saya mau. Kalau nanti sampai sana nggak bisa keluar lagi, dia teriak, Petrus keluar, saya keluar. Kalau saya nggak ada Yesus di sini kagak mau, saya bilang, kamu masuk aja, saya di luar aja. Tapi saya sempat masuk sampai di tengah-tengah, saudara. Itu berat sekali. Dan zaman itu orang kalau mati dibalut dengan kain kafan. Anda bisa bayangkan, dengan terikat begitu, kuasa Tuhan bisa membuat orang ini melakukan yang orang normal tidak bisa melakukan. Itu untuk keluar susah. Anda sering lihat film Hong Kong, film horor yang begini-begini itu. Itu kira-kira begitu tuh, saudara. Bayangin, tapi itu kan bukan karena dia ingin sekedar demo biar terkenal. Ini partai baru, namanya Partai Yesus. Nanti coblosan ngelawan partainya Pilatus, kagak. Semua dikerjakan karena belas kasihan. Ketika lihat ribuan orang begitu banyak, dia berkata, jangan suruh mereka pulang, nanti pingsan di jalan, beri mereka makan. Memberi makan bukan untuk show atau karena lagi promosi Jesus Bakery. Bukan. Dia memberi makan oleh karena apa? Timbul hati belas kasihannya. Itulah iman yang mengekspresikan dirinya sendiri di dalam kasih. Dan itulah sifat nature-nya Tuhan. Ibrani 11 masih bicara soal janji buat kita. Ibrani 12 sebetulnya bicara soal karakter Tuhan, di mana iman itu keluarnya dalam wujud karakter Tuhan yang luar biasa. Nah, Anda bertanya, Pak, apa betul sih bahwa itu merupakan nature-nya Tuhan? Surat Yohanes berkata, God is love, Allah itu kasih.
Di perjanjian lama ada kisah menarik. Coba buka Keluaran pasal 33. Saya ingin ajak Anda lihat cerita ini sangat menarik sekali. Bagaimana Tuhan memperkenalkan dirinya. Dan ingat, kita sudah belajar sekian waktu yang lalu bahwa nama Tuhan sekaligus merupakan sifatnya atau nature-nya. Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-23. Keluaran pasal yang ke-33, lihat mulai ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya baca 18 lah. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Ini permintaan Musa. Show me your glory. Tunjukkan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Tapi firman-Nya ayat 19, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depan-Mu dan menyerukan nama Tuhan di depan-Mu. Rupanya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan bukan cuma sinar kemuliaannya yang luar biasa. Dia harus menyerukan namanya. Karena kegemilangan Tuhan dan kemuliaan Tuhan itu muncul bukan dalam wujud kemuliaan terang sinarnya saja, tapi lebih daripada itu ada pada namanya, melekat pada nama Tuhan. Dan seperti yang dia sebutkan, itulah nature-nya, sifatnya, itulah pribadinya, itulah Tuhan yang sebenarnya. Dia berkata, aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang ku kasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tapi wajahku tidak akan kelihatan. Jadi dia berkata begini, Musa, kalau kamu lihat wajahku pasti mati. Jadi ada lekuk gunung, kamu di situ, nanti tanganku nutupin matamu. Aku lewat dulu, setelah aku lewat, aku angkat tanganku, engkau lihat belakangku. Aku akan tunjukkan kegemilanganku, dan aku serukan namaku sendiri. Dan itulah Tuhan yang sebenarnya. Kalau tidak, engkau pasti mati. Nah sekarang lihat, pasal 34, ayat 6 dan 7. Ini yang Tuhan serukan, Anda perhatikan baik-baik. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, dia berteriak, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya. Kalau Anda baca ini, kasih bukan? Kasih itu. Ketika dia berseru, dia berteriak, dia sebut akan namanya sendiri, dia berseru, dia berkata, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya. Yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Dengan demikian ketika dia menyatakan kegemilangannya, dia serukan namanya, yang dia serukan itu karakternya. Dia bilang, Tuhan, Tuhan penyayang, Tuhan yang penuh kasih, yang maha murah, yang mengampuni, berlimpah kasih setianya. Dia serukan pribadinya. Itulah dia. Dan itulah sebetulnya iman kita, ekspresinya harus itu. Nah Pak, kalau gabungan keduanya, hasilnya apa? Itu ada di 1 Korintus pasal 13. Lihat lagi saudara. Beberapa ayat saja, lalu kita akan selesai. Pasal 13. Lihat pada ayat yang pertama. 1 Korintus pasal 13. Ayat yang pertama. Kalau Anda sudah sampai di pasal 13, perhatikan saya dulu sekali lagi. Saya jelaskan lagi kepada Anda. Alright.
Dengan ini Anda akan lebih ngerti, lebih jelas, dan jadilah pelaku firman. Ingat, iman Ibrani 11 itu iman yang dibutuhkan untuk kita hidup di dunia. Semua kita butuh kelengkapan untuk hidup di dunia. Orang yang berkata aku tidak mau itu, dia orang yang bodohnya luar biasa. Pak Timotius cerita dengan saya, beberapa waktu lalu ke Amerika, ketemu dengan seorang pendeta, satu organisasi gereja dari negara lain. Dan orang ini ketika ditanya, apa pandanganmu tentang kelimpahan? Oh, memalukan bicara uang, katanya. Saya bilang itu pendeta gobloknya luar biasa. Alright? Itu goblok sekali. Kalau dia berhenti dan tidak bicara soal kelimpahan, jemaatnya akan melarat dan susah hidupnya. Seringkali orang berkata begini, hidup di negara lain, orang berkata, oh kita nggak perlu ngomong soal itu. Oke, di Amerika, tiap orang, berapa tim gajinya setahun? 28 ribu US setahun. Kita berapa? 900. Bayangkan ya, di Amerika, orang hidup, gaji orang rata-rata di Amerika, setiap tahun 28 ribu US. Katakanlah kalikan 10 ribu aja, setahun berapa? 280 juta rupiah setahun, rata-rata gaji di Amerika. Setahun 280 juta rupiah. Di Indonesia, setahun itu rata-rata $900. Kalau dikalikan 10 ribu, berarti rata-rata setahun berapa? 9 juta rupiah. 280 juta dibanding 9 juta. Anda tahu nggak ada artinya apa? Kalau kita berhenti percaya Tuhan, maka sampai kapanpun negara ini tetap akan melarat. Kita akan terus di bawah garis kemiskinan. Lalu kita jadi objek orang. Mana mungkin kirim misionari ke berbagai negara, mana mungkin jadi berkat buat bangsa-bangsa, itu omong kosong. Tidak akan ada gunanya dan tidak mungkin terjadi. Kemarin waktu closing School of Acts, saya quote kitab Nabi Zakaria, bahwa kota-kota kita berkembang because of prosperity, oleh karena kelimpahan, kata firman Tuhan. So kalau orang Kristen tidak menikmati iman Ibrani 11, di dunia ini susah payah hidupnya. Ada orang yang bangga dengan itu, silahkan. Saya bilang bodoh tapi. Right? Di berbagai negara, oleh karena berbagai kasus yang khusus, tidak bisa menikmati dengan merdeka. Tapi saya percaya kita bisa menikmati yang lebih baik di negara ini karena berkat Tuhan. Amen. So kita butuh iman Ibrani pasal 11. Nggak usah malu ngakui soal itu. Semua kita membutuhkan itu. Tapi Alkitab juga berkata, itu tidak sempurna. Yang sempurna adalah harus dilengkapi dengan Ibrani pasal yang ke-12. Yaitu bahwa Kristus adalah the author and the finisher. Dia yang memulai, dia yang menyelesaikan. Dan dia itu tinggal di dalam kita. Sehingga seharusnya kita mengekspresikan imannya Kristus. Dan jenis iman Tuhan yang kita seharusnya miliki adalah iman yang mengekspresikan dirinya melalui kasih. Mengapa kasih? Karena God is love. Karena Tuhan itu kasih. Ngerti saudara ya? Dan Alkitab berkata ketika Tuhan lewat, dia serukan namanya, namanya itu kasih. Tuhan yang pengasih, yang panjang sabar, yang berlimpah kasih dan setianya, itu Tuhan kita. Nah, sekarang kita bisa mengerti, Yesus sebagai teladan kita, lihat, segala sesuatu yang dia lakukan, itu karena kasih. Janda Dinain yang anak tunggalnya mati, tumpuan harapan si ibu ini, kalau Anda perhatikan loh saudara, perhatikan. Waktu si pemuda Nain dibangkitkan dari antara orang mati, Yesus bukan cuma sekedar membangkitkan orang mati. Tapi perhatikan, yang pertama, satu, dia bangkitkan orang mati dari mayat jadi manusia hidup. Yang kedua, dia meneruskan garis keturunan dari wanita ini. Karena kelak anaknya bisa kawin dan beranak. Yang ketiga, dia memperbaiki ekonomi janda ini, ngerti saudara? Karena anak ini yang kerja buat ibunya. Satu hal dia buat, dia selesaikan banyak hal sekaligus. Dan itu karena kasih. Alkitab berkata, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan.
Dia sembuhkan banyak orang karena belas kasihnya. Dia memberi makan banyak orang karena belas kasihnya. Itu imannya muncul, motivasinya karena kasih. Itu yang membuat iman kita sempurna di hadapan Tuhan. Oke? Nah, sekarang mari kita lihat pasal 13 tadi. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga dulu saya bacakan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Artinya cuma ngomong kosong itu sebetulnya kalau tanpa kasih. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, ini iman Ibrani 11 tadi. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Useless, nothing, nggak ada gunanya. Karena semuanya selfish akhirnya, untuk kepentingan diri sendiri. Ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Anda tahu beberapa orang di berbagai negara protes dengan membakar dirinya hidup-hidup. Kalau bukan karena kasih itu tidak ada faedahnya. Dan kalau karena kasih, tidak akan dia lakukan seperti itu. Karena tubuh kita bait Roh Kudus. Amen, saudara? Tidak ada faedahnya. Nah, sekarang perhatikan. Wujud yang bagaimana, Pak, yang kita punya? Penggabungan keduanya itu menghasilkan apa? Ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7 saya bacakan dulu. Nanti kita lihat one by one. Alkitab berkata, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, sekarang perhatikan saya mau jelaskan. Ini akan membuat Anda ngerti persis mengapa harus ada Ibrani 12 dalam hidup kita. Wujudnya seperti apa? Penggabungan keduanya. Tentu yang pertama tadi ekspresinya karena kasih. Tapi ini yang penting, perhatikan baik-baik. Alkitab berkata kasih itu sabar. Kalau kita gabungkan 11 dan 12, maka apa hasilnya? Akan muncul orang-orang yang sukses di dunia ini, yang diberkati hidupnya, yang di atas, yang jadi kepala, yang berkelimpahan, yang tinggi pangkatnya, tapi sabar orangnya. Luar biasa. Ngerti tidak? Berapa banyak orang yang tinggi pangkatnya, tidak sabaran. Banyak tuh. Duitnya banyak, tidak sabaran. Dan biasanya orang kalau punya semuanya, dia maunya instan seketika. Nanti kalau, belum bisa, Pak, butuh uang berapa? Mesti gitu, saudara. Yang diajukan duitnya. Ngerti. Karena muncul dari hati yang tidak sabar. Bayangkan kalau ada orang yang diberkati Tuhan, orang yang begitu hebat, orang yang begitu powerful di dunia ini, orang yang begitu berpangkat, yang begitu tinggi kedudukannya, dipandang banyak orang. Tapi kalau ketemu orang ini, orang berkata, hebat sekali, sabarnya luar biasa. Sebab dia punya Ibrani 11, dia juga punya Ibrani 12. Terus lagi, kasih itu murah hati. Bayangin, diberkati Tuhan luar biasa, kaya raya, tapi murah hati. Kebanyakan kaya raya, meditnya minta ampun. Tuh kan? Semua dihitung. Perhitungannya luar biasa. Seakan-akan dia hampir bangkrut. Tapi orang berkata, heran ya, orang diberkati begini, tapi meditnya, kikirnya luar biasa.
Berapa banyak anak buah karyawan yang mengeluh, bosku ki memang sugih tenan apa sugih-sugihan toh. Ketoke sugih, medite luar biasa. Makan siang itu loh, bawa ke restoran nggak mau, warung aku kon bayari, pakai ayat lagi, tiap hari ganti ayat supaya orang lain yang bayari dia makan. Hebat toh? Tidak hebat sama sekali. Bayangkan kalau dia punya dua-dua, dia bisa begitu limpah, tapi orang tahu dia murah hati. Di situ dia jadi saluran dan bukan cuma sekedar tempat penampungan. Luar biasa tuh. Makanya kalau tanpa 12 saudara, payahin. Kikirnya luar biasa. Tukang parkir diajak ribut, hanya kira-kira gara-gara merasa sudah memberi 1000, dikatakan baru 500. Kalau perlu berantem, kingkong 1 dipertahankan sampai tetes darah penghabisan. Meditnya luar biasa. Saya tengking dalam nama Tuhan Yesus selalu di tengah-tengah kita ada. Kikir. Bapak kan tidak tahu ini kan perjuangan saya. Iya itu Ibrani 11-mu. Tapi itu tidak sempurna. Karena semua di muka bumi ini dalam hidup kita ada alasannya. Mengapa engkau diberkati? Ada alasannya. Mengapa saya diberkati? Ada alasannya. Dan itu bukan semata-mata memuaskan daging kita. Yang ketiga, Anda diberkati intelek, tinggi sekali kariernya, pinter di sekolah, juara terus. Gurunya sampai minder, naik pangkat terus, luar biasa. Tapi tidak cemburu atau tidak iri. Karena banyak orang sudah bagus, iri terus. Saya beritahu ya, sekaya-kayanya seseorang, pasti masih ada orang yang lebih kaya. Sekuat-kuatnya orang, ada yang pasti lebih kuat. Sekuasa-kuasanya orang berkuasa, ada yang lebih berkuasa. Hidup ini semuanya orang berkata itu serba muter. Satu takluk karena yang lain. Saya pernah diajari katanya ada siklus saling menaklukkan. Kok bisa Pak? Contoh nih, tikus takut sama kucing, kucing takut sama anjing, anjing takut sama harimau, harimau takut dengan sama pemburu, pemburu takut sama istrinya. Galak, istrinya takut sama tikus. Loh, ya ta? Sekuat-kuatnya istri, tikus lebih kuat. Sekuat-kuatnya tikus, kucing lebih kuat. Terus itu. Contoh saja. Jadi kalau kita didorong oleh iri, Anda tidak akan pernah bisa puas hidupmu. Suatu hari Anda naik sepeda motor, temanmu naik mobil, Anda berkata, kurang ajar, awas ya. Anda naik sepeda motor, Anda ganti mobil. Temanmu ganti sedan, kurang ajar loh. Orang baik-baik dikurang ajari, dikejar, cari duit, nggak dapat korupsi, korupsi gagal, nyolong, segala macam. Apapun dicoba karena iri, bersaing, bodoh itu. Itu ongkos yang mahal persaingan itu. Ujungnya memang kesombongan. Tapi banyak orang iri tidak mau nomor 2. Saya berkata, itu kebodohan. Bayangkan kalau kau diberkati, orang lain lebih diberkati, kau berkata, puji Tuhan, lumayan. Dia lebih baik dari saya. Loh gitu dong. Tapi kalau kita tidak, saudara, rusak hidup kita. So, saya berdoa kita akan diajar Tuhan jadi orang yang tahu Ibrani 11 tapi tahu Ibrani 12. Di dunia ini kita diberkati, tapi karakter kita itu ekspresinya karena kasih. Kalau orang tidak iri dengan orang lain, Anda tidak akan minder dengan orang lain. Jelas. Santai aja. Ketemu orang naik Rolls Royce, Anda berkata, bagus ya, coba dong. Coba aja. Anterin aku dong ke Surabaya.
biar dia yang bayar bensinnya, Anda nikmati di belakang enak juga ya. Tiap hari juga boleh nih gua katanya. Gitu aja kan selesai. Tapi kalau kita pikirin, wah gua mesti naik yang lain ini. Ya repot saudara. Karena iri itu membuat kita tidak pernah puas dan mengucap syukur dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Itu jahatnya. Makanya kita mesti minta anugerah. Semua disempurnakan. Ibrani 11, tapi juga 12. Terusin lagi. Tidak memegahkan diri. Atau apa bedanya? Tidak memegahkan diri, yang berikutnya tidak sombong. Ada bedanya. Tidak memegahkan diri itu begini, bahasa Inggrisnya begini. Not to parade himself. Tahu parade? Parade. Tidak berparade sendiri. Ngerti? Kalau sombong bisa kelihatan seringkali tidak kentoro. Ngerti? Tapi kalau ini vulgar. Bahasa kasar ini, sok pamer. Tahu? Dirinya untuk parade. Pamer. Bayangkan kalau Anda orang yang diberkati, yang kaya raya, Anda top sekali, tapi nggak pamer. Nggak ada orang yang ya lumayan lah, pamernya luar biasa. Padahal kaya karena lotre itu saudara, pamer. Atau kaya karena yang lain, pamer. Ada tahu orang pamer, waduh, ngeri. Dan anak kecil dari kecil pamer. Saya masih ingat dulu di kampung, seringkali kalau kita tahu zaman waktu lalu ya, sekarang sih kadang-kadang masih juga sih. Ya, di kampung kamu di kota kita ini seringkali dulu giliran lampu mati. Jadi setiap seminggu itu berapa kali lampu mati. Kalau sudah lampu mati, anak-anak sudah mau belajar ya susah, pakai lilin, pakai segala macam. Biasanya kita belajar awal, kalau sudah jam 7 sudah gelap sekali, nyamuknya banyak. Dulu kan nggak ada AC, pakai kelambu, zaman saya masih kecil. Well, anak-anak sekarang tidak menikmati itu, tapi dulu saya menikmati begitu, tinggal di kampung, lalu keluar. Kalau sudah keluar, kumpul anak-anak itu. Kalau nggak mainan, ya duduk-duduk aja di pinggiran gitu, jalan, sambil ngobrol. Nah kalau sudah mulai begitu, nanti ada satu orang yang nyebelin. Nanti pamernya mulai muncul. Dia mulai gini, wah, bapakku baru beli sepeda baru. Padahal kagak pernah loh, sepeda baru. Yang seorang nambahi, karena jengkel, wah, bapakku naik Vespa sekarang. Zaman dulu nggak ada yang macam-macam, paling Vespa, DKW, gitu-gitu saudara ya. Vespa, dulu Vespa. Wah, kan tersaing. Satu lagi berkata, wah, bapakku nanti tukune motor Impala. Zaman dulu adanya Impala, sudah itu sudah bagus sekali. Yang seorang lagi ngomong lagi, nek bapakku Mercy. Lawang orang kampung mobil dual nggak masuk aja nggak bisa kok. Mercy. Kalau ngomong gede-gede, anak-anak tuh sebetulnya hanya pengen apa? Harga dirinya tuh parade. Mercy, aku Mercy. Yang terakhir berkata, wah nek bapakku tuh sebendino numpak motor mabur. Pesawat terbang, kalau Anda bukan orang Semarang bawa motor mabur, pesawat terbang. Udah, wah itu ribut. Bisa, wah hebat itu sepeda gopo buat nyanyian. Nah, tahu-tahu saudara, bapak yang tadi cerita beli Mercy itu datang, mau jemput si anak, suruh ngajak pulang. Pakai sarung gini toh, jalan. Ayo mulai, wes bengi katanya. Digandeng toh. Terus si kliennya gembor, Mercy nih teko, Mercykel katanya gitu. Tahu Mercykel itu kaki. Jadi itu hanya untuk parade. Mercykel pakai sarung itu, numpak Mercy katanya, diteriakin. Semua ketawa, dia coba nyengir aja. Wah, masih untuk begitu. Di kampung kan begitu. Sudah. Yang bilang tiap hari naik pesawat terbang, datang juga bapaknya. Nuntun sepeda. Ketek. Semua teriak. Motor maburmu teko katanya. Malu gak saudara? Cuman ngomong tok. Bluffing. Sekarang juga banyak orang begitu kan. Itu bukan karena kasih. Anda kalau punya banyak, gak usah pamer. Kalau benar punya ini,
Itu pembangunan selesaiin, beres lah. Gitu, bener Pak Timotius? Nggak gampang. Buktikan, selesaikan. 20-30 menit lagi selesai. Nanti orang berkata, wah duit-duit tenan. Nah itu bagus. Wah simpenan saya Pak di Bank Switzerland. Nanti bisa diambil 3.000 tahun lagi ya. Setelah kiamat pengen telu. Ngerti ya saudara? Yang begitu itu membuat Alkitab berkata, maka menangislah Yesus. Ya begitu kok. Itu hanya parade himself, parade. Tidak memegahkan diri itu. Kalau memegahkan diri itu, dia parade. Itu seperti kalau dugeran warak ngendok. Cuma mantok-mantok dengan telur gede itu, mantok-mantok diarak kan. Parade. Dan itu tidak ada gunanya sebetulnya. Bayangkan kalau Anda punya semua dalam dunia ini, tapi Anda enggak parade. Hidup wajar, normal, baik. Anytime Tuhan berkata apapun, lakukan yang Tuhan perintahkan. Bagus kan? Tidak usah ngomong terlalu banyak. Kita mengerjakan yang Tuhan perintahkan. Nama Yesus dimuliakan, Tuhan disenangkan. Luar biasa. Saya berdoa kita akan punya iman yang mengekspresikan dirinya melalui kasih. Amen, saudara. Luar biasa. Saya keliling di mana-mana, saya jumpai ada orang yang sedikit bicara, banyak bekerja. Ada orang yang banyak bicara, enggan bekerja. Tapi masing-masing punya karunia. Tapi kalau karunia memamerkan dirinya, saya berkata harus bertobat dan belajar hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Amen. Hanya menimbulkan kesan kepada orang lain, itu hanya sementara. Kalau 2-3 kali andanya parade terus seperti itu, lama-lama orang toh malas juga. Ya ketemu dia, paling diceritain lagi kekayaannya. Tidak ada gunanya. Tukang pajak datang, Anda malah repot, saudara. Yang berikutnya, tidak sombong. Nah sombong ini nggak terlalu kentara sih. Bisa kelihatan baik, tapi nggak nyombong. Nggak kelihatan nggak sombong, tapi sombongnya luar biasa. Muncul dalam berbagai hal. Kelihatannya tidak, tapi sebetulnya hatinya iya. Kalau ada bagian atau otoritasmu yang dilanggar orang misalnya, dengan gampang meledak amarah kita. Sebetulnya ujungnya karena apa? Karena ada kesombongan. Kasih juga Alkitab berkata tidak melakukan yang tidak sopan, tapi artinya kasih itu sopan. Alkitab seringkali juga berkata bahwa orang kaya kalau bicara membentak-bentak, orang miskin kalau berbicara meminta-minta, memohon-mohon. Kenapa ketidaksopanan muncul? Karena kita merasa kita punya sesuatu di dunia ini. Makanya kalau kita mau diberkati Tuhan dan tidak jatuh pada ujungnya, biarkan Ibrani 11 kita dilengkapi juga dengan Ibrani pasal yang ke-12. Dan bayangkan kalau kita juga punya kasih, kita diberkati luar biasa, tapi juga tidak cari untung untuk diri sendiri. Kita memikirkan kepentingan kerajaan surga. Kita belajar melayani orang lain. How to serve other people. Luar biasa. Kita bisa punya pilihan-pilihan antara kita mau mencoba menyukakan diri kita sendiri karena kita punya kepentingan, atau kita mau belajar berkata, aku mau untungkan orang lain dengan ministriku, dengan pelayananku. Selama beberapa minggu ini, waktu kita mulai pindah, kami mencoba sesuatu yang baru, dan saya bersyukur ada beberapa belas orang yang secara volunteer mau melakukannya. Saya berkata itu merupakan pelatihan bagus. Kalau Anda perhatikan, kita punya bukan tukang parkir keren, tapi doorkeeper luar yang keren, saudara. Dengan dasinya mempersilahkan Anda. Saya tahu beberapa waktu agak canggung mencoba untuk, kalau ada mobil parkir, terutama yang lebih tua, saya berkata, coba bukain pintunya dong. Coba be nice dengan orang tua. Jadilah kita baik dengan orang tua. Alkitab berkata, kamu hormati ayah ibumu, umur panjang di dunia kamu diberkati dan umurmu panjang, gak cepat mati.
Saya berkata pada teman-teman yang masih muda-muda, kalau kamu setia, kamu akan cepat dapat mertua cara begini, karena banyak orang akan terkesan dengan kamu. Wah, saya tahu tidak semua orang sedia itu. Beberapa teman karena kacanya gelap ketika dibuka temannya sendiri, ya temannya sendiri. Tapi saya berkata bagus juga, nggak apa-apa. Itu belajar rendah hati, memberikan benefit kepada orang lain. Mereka bisa masuk ke dalam tanpa kepanasan, kalau hujan nggak kehujanan. Mereka bisa kebaktian, tapi mereka secara volunteer tanpa dipaksa dan diharuskan berkata, saya akan lakukan itu untuk benefit orang lain. Karena itu menolong sekali. Saya belajar kalau suasana hati kita jadi baik, ketika Anda datang ke gereja akan menolong kita terbuka dengan apa yang Tuhan katakan di tengah-tengah kita. Saya berharap lebih banyak orang-orang sedia memberikan diri saudara melayani orang di luar sana. Tidak ada orang memberikan penghargaan, tidak ada uang parkir buat saudara, tolong jangan diterima kalau diberi. Kalau Anda markiri malah repot, Anda akan digantung habis. Tapi datang untuk melayani orang lain, bagaimana berpikir untuk benefit keuntungan orang lain. Bukankah itu hati pelayan yang luar biasa? Amen, saudara. Saya berharap kita diberkati Tuhan, kita luar biasa, tapi kita juga punya hati yang ingin memberkati orang lain untuk keuntungan, bukan diri sendiri tapi orang lain. Dia juga tidak pemarah, kata firman Tuhan. Luar biasa. Orang diberkati sangat baik, nggak gampang tersinggung, nggak gampang meledak marahnya. Dia punya kesabaran, penguasaan diri yang luar biasa. Dia juga tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak suka nyimpan dendam. Ada banyak orang yang dendamnya disimpan bertahun-tahun. Saya berkata, saya ingatkan saudara, kalau engkau tidak mengampuni orang yang bersalah kepadamu, Tuhan juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bahkan engkau akan jatuh di tangan para algojo yang menyiksa batin dan hidupmu sendiri. Biar kita jadi orang-orang yang diberkati, orang-orang yang berhasil. Tapi kasih kita, karakter kita, orang berkata juga luar biasa. Karena itu akan mendapatkan pujian dari Tuhan. Nah, perhatikan apa hebatnya kasih ini. Ayat yang ke-8 dari pasal 13 tadi. Kita hampir selesai. Pasal 13 ayat yang ke-8 Alkitab berkata, kasih tidak berkesudahan atau love never fails. Kasih tidak pernah gagal. Alkitab berkata, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. But love never fails. Kasih tidak pernah gagal. Kapan mereka semua berhenti, Pak? Waktu nanti kita bersama dengan Yesus di surga dalam kekekalan. Selama di dunia kita butuh pengetahuan, kita butuh nubuat, kita butuh bahasa roh. Selama kita di dunia, nanti kelak bersama dengan Kristus Yesus, semuanya hilang dan yang ada tinggal satu, yaitu kasih yang tidak berkesudahan, karena Allah itu kasih. Karena itu Alkitab berkata, love never fails. Kalau Anda punya kasih seperti dalam hidupmu, hidup kita tidak akan pernah gagal. 2 ayat lagi dan kita akan dan Roma pasal yang kedua. Surat Roma pasal yang kedua. Dan ini yang akan membuat kita, hidup kita menyukakan hati Tuhan. Ibrani 11 membuat orang berkata, wow, orang itu punya good report. Ibrani 12 memberikan yang lebih dari sekedar good report. Roma 2 ayat 28 dan ayat yang ke-29. Alkitab berkata, Roma 2:28, Alkitab berkata, sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari siapa? Allah. Kalau sunatnya sunat hati, hidup dalam kasih, maka yang memberikan pujian bukan manusia, tapi Tuhan yang memberikan pujian kepada kita. Nah, apa hebatnya Pak dipuji Tuhan? Ayat yang terakhir, 2 Korintus pasal yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-10. Saya sudah beritahu Anda orang jenius, saudara bisa ngerti. Dari mana Bapak tahu saya merasa Anda mengerti? Oh salah Pak, ya maafkan kesalahan saya. Pak, Anda orang jenius. 2 Korintus 10 ayat 18 Alkitab berkata, mari kita baca dengan suara keras akan pernyataan Tuhan ini.
Dan saya percaya ini akan memberikan sesuatu yang sempurna. Manusia akan memberikan kepada kita good report karena iman kita dalam Ibrani 11. Tapi Tuhan memberikan pujian kepada kita karena Ibrani 11 dan 12 yang menyempurnakan segala sesuatunya. Dan ayat ini berkata, 2 Korintus 10 ayat yang ke-18, kita baca dengan keras, 2, 3. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Kalau kita dipuji Tuhan, artinya orang itu tahan uji. Dan orang yang tahan uji, hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Ini yang membuat sempurna yang Tuhan berikan buat kita. Jadilah orang-orang yang diberkati sebagai manusia dalam Kristus di muka bumi ini. Tapi jadilah orang-orang yang mendapatkan pujian dari Tuhan karena Tuhan berkenan dalam hidup kita. Amen. Mari berdiri sama-sama. Haleluya. Tutup Alkitabmu, mari berdiri sama-sama. Saya mau sampaikan ada perubahan jadwal untuk Morris Ruluk oleh karena alasan kesehatan. Beliau Sabtu depan tidak bisa hadir. The whole trip dari Kuala Lumpur, Bali, Semarang di cancel. Kita akan tunggu jadwal berikutnya sambil bantu doa untuk kesehatannya supaya Tuhan memulihkan dan beliau bisa kembali di tengah-tengah kita. Amin. Mari angkat tangan sama-sama.